Kesuksesan memang milik semua orang. Berbisnis tidak harus dengan bermodal besar. Ikuti Etalase Jakarta bersama para pelaku UMKM. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kebun Latte memang konsep awalnya kedai kopi yang mengusung tema garden. Sampai sekarang akhirnya jadi makin orang makin tahu, dan akhirnya alhamdulillah nggak pernah sepi. Wah, syukurlah. Sesaat lagi dapat Anda ikuti Etalase Jakarta bersama para pelaku UMKM. Sembilan 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Farid Kurniawan kembali hadir untuk Anda di Etalase Jakarta, di mana seperti biasanya kita akan ngobrol seputar dunia UMKM dan juga permasalahannya. Karena nanti kita akan bahas satu masalah, plus juga akan ada coach yang akan memberikan tanggapannya dan juga ilmunya seputar permasalahan dunia UMKM. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan digital marketing. Karena apa? Karena zaman sekarang semuanya serba digital, usaha aja selain offline juga harus ada digitalnya. Karena katanya ada orang yang bilang kalau zaman sekarang tanpa ketemu aja kita bisa langsung sayang, gara-gara kita lihat postingan di sosial medianya. Nah, kali ini saya sudah berada di Kebun Latte. Ini adalah resto, tempat nongkrong yang bisa Anda datangi gitu ya. Nanti saya akan ajak ngobrol ownernya sekaligus juga bertanya-tanya kira-kira masalah digital marketing dari usaha kafe ini seperti apa ya. Langsung aja kita akan ketemu dengan ownernya, ada Raffi Darmawan. Halo Mas Raffi, Farid. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, Terima senang kasih banget. udah datang, Mas Siap, Farid siap, dan siap. tim RRI. Iya. Terima kasih banyak. Ya, seru banget pastinya kita bisa jalan-jalan ke Kebun Latte. Iya, Mas. Ini tempat yang kalau menurut saya dari tadi pertama kali datang gitu ya. Tempatnya asik karena outdoor, jadi Iya. apalagi ada pohon-pohonnya gitu ya. Iya. Kalau misalnya lagi santai-santai siang-siang sampai malam hari, ada anginnya gitu ya. Jadi kayaknya nggak bakal ngerasa kegerahan Iya, dan iya. terbukti di sini pun juga ada banyak pengunjung yang datang di sini yang ada sambil kerja, ada Iya. sambil nunggu anak katanya gitu ya. Kalau Raffi sendiri kalau boleh tahu ini usahanya mulai dari tahun kapan? Ini kalau untuk kita mulainya di tahun 2019, 2019. di bulan September khususnya. Dan memang di awal kita yang penting running dan belum sebesar ini juga, Mas. Jadi hanya 8 table sampai 10 table. Oke. Dan hanya 8 dan awalnya 3 ya, 3 Awalnya karyawan dan alhamdulillah sekarang ada penambahan dan banyak juga memang customer yang memang karena value kita berbeda dibanding tempat lain. Jadi banyak juga yang dari luar-luar daerah untuk mampir ke sini. gitu. Oke. Ya. Jadi ya memang untuk dalam proses ini cukup panjang, cuma ya kita selalu evaluasi dan selalu perkembangan juga pastinya. Oke, gitu. sambil kita ngobrol lagi, kita duduk kali ya. Kayaknya Ya. lebih enak ya Iya. kalau sambil duduk. Oke, ini salah satu table yang ada di Kebun Latte. Raffi di situ. Ya. Oke. Ini kita ada di table 16. Ya ini Dan spot favorit juga nih, ini Mas. spot favorit memang ya? Jadi bisa ke belakang dan view ke depan juga oke gitu. Oke. Dan ini memang konsepnya terbuka gini Ya, dari terbuka awal. outdoor. Iya, karena memang di awal ada perkebunan jati yang memang udah 12 tahun nih, Mas. Oke. Jadi kita manfaatkan untuk resto dan kafe karena memang di Tangsel sendiri untuk yang konsep seperti ini belum ada nih, Mas. Oke, Gitu. Jadi iya, ya kita ada value berbeda khususnya dari segi lokasinya Iya. gitu. Menarik Lokasinya sih agak ini. berbeda, didampingin sama produknya makanan dan minuman kita favorit juga. Jadi bisa menunjang dan di samping customer makan dan Ya. kopi di sini, samping itu bisa rekreasi juga santai-santai. Betul. Menikmatin suasananya gitu, Mas. Tapi kalau Raffi sendiri, kenapa akhirnya tertarik untuk bikin usaha resto gitu? Iya, awalnya memang saya prefer emang kuliahnya awalnya di bisnis. Mas. Oke. Jadi memang kita pengen fokus di bisnis apapun itu. Tapi berjalan waktu kita juga sortir. Awalnya saya juga pengen ke industri fashion. Oke. Tapi persaingannya juga cukup ketat dan
Saya passionate memang seneng ngopi, seneng nongkrong orangnya, seneng wisata kuliner juga gitu. Dan alhamdulillah ada lokasi yang memang strategis ya walaupun masuk ke dalam ya. Cuma memang ada value yang beda nih. Betul. Jadi ya kita maksimalkan dan pasti terjun langsung dan belajar dari nol juga pastinya Mas gitu. Jadi ya memang pengen mendalami dasar-dasar dari F&B dan karena memang peluangnya juga besar nih Mas di F&B karena kebutuhan premier juga gitu. Peluangnya besar, tantangannya juga pasti besar. Iya, dong. pasti. Awal-awal menjalankan usaha ini apa tantangan yang dihadapi dan gimana caranya Raffi untuk melewati tantangan itu? Oke, iya pastinya kan ya memang dibimbing orang tua juga ya, dibimbing orang tua karena memang basicnya orang tua juga sempat usaha, sempat fokusnya memang di kerja ya. Cuma yang prefer bener-bener running bisnis itu memang kita gerak sendiri gitu karena memang minat sendiri ya memang tantangannya kita harus konsisten juga dan di awal kita kan bener-bener belum tahu nih Mas situasi F&B seperti apa dan situasi bisnis seperti apa, jadi bener-bener nyesuaiin. Jadi kita belum tahu namanya suppliernya apa, terus juga kita juga harus terjun langsung ke kasir. Jadi ya awal-awal tuh ya pasti pencarian karyawan juga agak memakan waktu itu. Terus juga kita pencarian bahan baku dan 3 bulan awal tuh saya tahunya memang kita jualan untuk siang, kita harus belanja di paginya gitu. Nah berjalan waktu akhirnya kita tahu nih, jadi banyak supplier juga yang bisa pemasok dari pagi ataupun malamnya, tinggal telepon aja dan harganya lebih murah. Jadi itu memudahkan kita dan sambil berjalan, sambil belajar juga sih Mas. Gitu. Nah kalau usaha awal-awal itu kan pastinya butuh promosi begitu ya? Kira-kira waktu itu awal sekali ketika Raffi membuka usaha ini, promosi apa yang dilakukan? Apakah promosinya langsung dengan iklan misalnya atau dengan media sosial atau mungkin ada metode lain yang dipakai pada saat itu? Kalau promo sih paling kalau dari teman-teman sih Mas ya, dari teman-teman kita terapkan beli 1 gratis 1 waktu grand opening waktu itu, terus juga untuk customer umum juga, publik ya gitu. Nah berjalan waktu dan customer juga mulut ke mulut untuk nyampein, untuk ngajak orang ke sini gitu. Dan alhamdulillah karena memang kita punya value beda, ya mungkin natural aja dan berjalan, alhamdulillah customer juga bisa nerima dan alhamdulillah responnya bagus gitu. Terus ya berjalan waktu pasti kan kita ada pergerakan juga gitu. Jadi saya juga invite teman-teman yang memang followersnya banyak, selebgram, YouTuber. Jadi kita bantu untuk promoin di sini gitu. Cuma untuk ke arah selanjutnya kita bakalan pasti nanti ke endorse juga, ke iklan-iklan Google Ads juga gitu, ke TikTok juga pastinya gitu. Jadi tetap sosial media sempat dipakai juga ya pasti, dengan ya memang, ngundang tadi kayak semacam selebgram gitu ya untuk datang ke sini untuk nge-review dan juga posting tentunya di sosial media mereka. Memang base-nya dari teman, terus lama-lama ternyata banyak nih YouTuber yang subscriber banyak, terus juga selebgram yang memang followersnya banyak. Mereka dengan senang hati untuk mereview karena memang kebutuhan konten mereka juga kan. Gitu. Kalau pengunjung di sini, Raffi sempat kayak semacam mendatakah kebanyakan orang-orang dari daerah mana atau memang dari daerah sekitar sini? Sebetulnya di luar sekitar sini sih Mas. Kebanyakan dari Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang kota gitu. Terus juga ya di sekitar sini tuh sekitar Pamulang dan BSD gitu. Jadi memang customer kita variatif juga dan dari berapa kalangan juga. Jadi ada anak muda. Dulu kita mengkotak-kotakan memang ya, kita segmennya anak muda nih. Dan ternyata memang impact-nya juga bagus nih dan ternyata karyawan juga kerja di sini, terus juga banyak keluarga, ajak anak-anaknya juga ke sini, gitu. Jadi kita penambahan menu untuk menjaring segmen yang lain, gitu. Lebih luas lagi ya? Iya, lebih luas lagi. Kalau ngomong tentang pengunjung, di sebelah kita kayaknya ada ibu-ibu cantik yang dari tadi lagi asik ngobrol ya, sambil menikmati. Apa tuh menunya Raffi? Bisa di Ini ada sedikit? pisang crispy coklat keju. Pisang crispy coklat keju. Nah ini ada es kopi kebun, Iya, favorit. Iya, ini cukup favorit juga. Tadi pesan nasi goreng juga? Favorit juga, favorit sini. Luar biasa. Kenalan dulu dong dengan ibu siapa yang pertama? Iya. Ibu Maya. Yang ini? Nita. Nita. Fitri. Dari daerah mana? Ciputat.
Semuanya? Oh, Ciputat. Oh, oke. Kalau dari Ciputat ke sini Bawa mobil pribadi. oke. Dan ini occasion-nya lagi ngapain nih? Lagi nongkrong aja sama teman-teman atau Iya, nongkrong aja iseng sambil nunggu anak sekolah. Giling-giling? Oh, sambil nunggu anak sekolah. Santai ya. Baru pertama Ibu kesini? Enggak. Udah. Oh, udah sering ya. Makasih udah mampir Nah, ya. Ibu ini kan udah sering main ke sini nih. Kira-kira first impression-nya ketika waktu pertama kali datang ke sini gimana terkait dengan kebun latte ini? Nyaman, cukup cozy ya ini kalau kita Ya. bilang ya, cukup masuknya Ya. cukup jalan belajarnya juga agak besar, bisa 2 mobil. So nyaman juga sih. Nyaman. Kopinya Kopinya murah, murah enak nah lagi. tuh. Kopinya murah enak lagi. Nanti saya pesen ya. Iya, pasti. Oke, tapi kalau Ibu sendiri tahu ada kebun latte di sini, taunya dari Dari mana? teman-teman juga, dari mulut ke mulut. Dari gitu. mulut ke Ya, mulut. sekolah kita suka ngumpul kan, kita suka bosan lagi kan tempat aja. Jalan-jalan di sini ya, dari sini aja. Setelah nyoba ternyata menunya enak, tempatnya enak, akhirnya datang lagi ke sini. Luar biasa. Oke, kalau Ibu sendiri ini kan sudah ada ownernya nih kebun latte. Ya. Kira-kira mau nanya apa sama ownernya? Tapi jangan nanya promo diskon dulu. Nanti. Ini pertanyaan ibu-ibu itu Iya. ya. Udah itu jawabnya apa ya? Kita paling dari sekolah aja ya. Oh, jadi kalau buat pengunjung pasti sangat tertarik kalau misalnya ada promosi diskon dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau terkait dengan sosial media, ibu-ibu ini pada main sosial media nggak? Instagram khususnya misalnya? Main. Instagram. Pasti kalau abis ini kemana kan share-nya Share. nih. Status Oh, WA oke. juga ya. Tahu dong Instagramnya Kebun Latte? Kita belum Belum ya? add, Oke. belum. Belum add. Jadi nanti bisa di-add karena Bisa juga di-add akan juga. ada apa namanya info-info Iya, termasuk juga info-info promo menarik di juga, situ ya. terus juga ya terkait produk-produk baru dari kita, terus juga suasana dan fasilitas yang terbaru juga pastinya. Dan alhamdulillah impact-nya juga bagus sih Mas sekarang Instagram kita, dan followersnya juga udah lumayan, udah sekitar 20.000 gitu. Oke. Ya, Nah, jadi terkait ibu-ibu dengan bisa diikuti nanti. Jadi kalau misal ada promo-promo atau ada event-event nanti Bisa dilihat di situ. di info di situ. Oke, nah terkait dengan sosial medianya Kebun Latte, kalau misalnya nanti Anda pun juga penasaran nih pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Net, nanti kita akan ngobrol lebih dalam terkait dengan digital marketing dari Kebun Latte, plus juga nanti saya sama Raffi juga nggak akan ngobrol sendirian karena sepertinya nanti akan ada temennya Raffi yang akan bergabung Ya. bersama dengan kita ya, akan ngobrol juga terkait dengan masalah digital marketing untuk pelaku usaha UMKM. Makanya buat Anda, jangan kemana-mana, terus bergabung bersama dengan kami di Etalase Jakarta. Etalase Jakarta bersama para pelaku UMKM. Apa yang paling Anda tunggu di sore hari? Waktunya jam kerja selesai? Waktunya olahraga biar bugar? Saatnya pasangan pulang kerja dan family time? Atau apapun yang Anda tunggu di sore hari, jangan lewatkan Lintas Jakarta Sore yang akan mengupdate wawasan Anda dengan informasi pilihan, cerita kisah sukses, Sukses adalah mensyukuri apa yang dimiliki. Target depan itu kita sudah bisa IPO lah. dan dialog interaktif. Sudut pandang mindset pola pikir yang salah cara memecah sticknya itu ya tentu dengan menambah WFH. Bullying dalam bentuk apa? Berarti sudah ada mutasi virus dan ini yang kita khawatirkan. Diselingi lagu-lagu enak yang akan membuat sore Anda lebih berwarna. Lintas Jakarta Sore, setiap hari mulai pukul 15 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Saksikan juga di radio visual RRI Net, Senin sampai Jumat pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live streaming aplikasi RRI Playgo dan www.rri.co.id. Etalase Jakarta bersama para pelaku UMKM.
91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Net masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di Etalase Jakarta. Dan saya juga masih ada di Kebun Latte bersama dengan Raffi, owner dari Kebun Latte ini. Tadi kita udah ngobrol terkait dengan awal usahanya gimana. Terus juga tadi sudah ada pengunjung yang juga sudah bercerita tentang pengalamannya nongkrong dan juga makan di sini. Raffi, kalau terkait dengan digital marketing, Kebun Latte sendiri sudah menggunakan apa saja begitu toolsnya untuk digital marketing? Ya pasti kita fokus di Instagram juga Mas, karena memang pengguna Instagram juga memang banyak dan rata-rata semua kalangan sekarang pengguna Instagram gitu. Dan analisisnya juga cukup gampang juga kalau di Instagram kan. Jadi kita bisa petain nih yang cowok, terus juga yang usia berapa dan lokasinya di mana. Jadi kita bisa analisis sampai sana gitu. Terus kalau untuk yang kedua dari YouTube juga, jadi banyak YouTuber yang memang review kita gitu. Dan untuk kedepannya pasti kita ada penambahan media lain juga pastinya, entah itu TikTok atau gimana. Soalnya ya saya rasa memang online ini sangat vital karena memang hampir semua orang sekarang punya Android ataupun iPhone, jadi ya mereka promonya berdasarkan online gitu. Jadi bukan dari media cetak aja sekarang gitu. Karena zaman sekarang tuh kayaknya orang kalau nggak lihat feed, lihat video-video di TikTok, lihat Reels itu kayaknya ada yang kurang gitu ya dalam hari-hari gitu ya. Iya, memang udah kebutuhan utama jatuhnya. Nah ini kita kedatangan, jadi expert di bidang UMKM juga nih Mas. Kebetulan teman saya juga, kawan saya dan ya pelaku UMKM juga dan memang coach juga, pembimbing teman-teman yang memang di bidang UMKM dan bisa mengembangkan barang-barang kreatif atau makanan-makanan kreatif yang ada di Tangsel. Oke. Mbak Lilis silakan duduk. Ini kayak saya yang punya tempatnya ya. Silakan. Mbak Lilis ini kan tadi juga seorang coach gitu ya untuk pelaku UMKM. Kali ini kita ngobrolnya tentang digital marketing, Mbak Lilis. Kalau terkait dengan digital marketing untuk pelaku usaha UMKM, kira-kira sepenting apa sih kalau di zaman digital sekarang ini? Penting banget, apalagi di era digital marketing seperti ini ya, sangat-sangat penting karena kita tahu bahwa pelaku UKM pada zaman sekarang itu rata-rata ibu-ibu rumah tangga. Mereka taunya mereka yang produksi, mereka yang masarin, mereka yang making, semua all gitu kan. Nah, mereka tidak memikirkan bahwa dampak ke depannya itu sangat penting. Jadi penjualan kita ini bukan cuman hanya offline saja, online itu sangat penting banget. Dan kelemahan dari para UKM itu dia tidak punya admin. Oh, jadi dia pegang sendiri nih, dia produksi sendiri, masarin sendiri. Semua sendiri, dan itu kelemahan para UKM memang di zaman sekarang ini gitu kan. Rata-rata juga ibu-ibu rumah tangga yang gaptek itu udah ampun-ampunan deh untuk yang zaman sekarang. Makanya sebenarnya untuk pemasaran mereka lebih luas lagi itu sangat penting banget. Jadi bukan hanya sekitar di lingkungan rumah, tidak di lingkungan kelurahan atau kecamatan, tapi bisa keluar produknya. Gitu. Karena kalau kita berbicara tentang pasar digital berarti global ya, semuanya bisa mengakses itu ya. Oke, tapi kalau kesalahan yang masih sering dijumpai untuk pelaku UMKM yang sudah mulai mungkin ya untuk memasarkan atau promosi produk-produknya di digital, itu biasanya kesalahan umumnya apa yang masih sering dijumpai? Kesalahan umumnya adalah mereka tidak bisa membedakan antara mana sih yang pribadi, mana yang bisnis. Oh, akun pribadi sama bisnis? Ya, contoh di akun salah satu WhatsApp lah ya. Dia punya akun pribadi dan satu akun bisnis. Tapi mereka masih mencampur tuh. Padahal di akun bisnis itu kan sudah jelas. Udah ada konten-kontennya yang harus kita balas cepat. Tapi mereka justru mengabaikan itu gitu. Itu contohnya itu seperti itu. Terus di Instagram juga sama. Mereka itu akun jualan plus kegiatan mereka. Oh iya. Itu nggak boleh kayak gitu kan. Jadi harus dipisahin? Harus dipisahin. Terus kadang ibu rumah tangga itu karena mereka yang produksi juga, ada jam-jam tertentu yang kita harus posting. Nah itu kadang suka terlewatkan juga. Iya. Kan jam-jam males orang banyak lihat postingan itu kan jam pagi, jam 11 siang, malam udah capek. Pagi udah lagi produksi, siang antar barang, udah kan, kelewat semuanya. Nah, makanya admin itu sangat penting. Admin itu penting ya, oke. Nah, kalau di Kebun Latte sendiri, sekarang adminnya ada sendiri atau gimana? Kita memang udah ada timnya juga, cuma ya pasti saya kontrol juga dan masih nge-handle juga untuk komplainan, terus juga masukan-masukan dari DM ataupun reservasi, saya nge-handle juga. Gitu. Cuma kalau untuk tim digital marketingnya, khusus untuk konten aja sama caption gitu. Oke, kalau Raffi berarti apa namanya?
namanya kayak komunikasi supervisi ya, semua public ininya untuk komunikasi ke customernya. Kalau Oke. memang ada komplain ataupun diservasi dan saya bisa share ke tim juga. Oke, handling komplain di sosial media, apa rambu-rambunya Mbak? Karena kan biasanya netizen tuh kalau ngasih komen kita nggak tahu ya, kadang-kadang bisa kadang ada bahasanya macam-macam. yang macam-macam. Gimana Segala macam. rambu-rambunya untuk kita bisa membalas komen di sosial media terkait dengan jualan kita yang apa ya, yang masih dalam batas sopan dan juga itu tidak menyalahi aturan gitu. Ya, sebenarnya ya kita tidak bisa memungkiri bahwa netizen itu mulutnya lebih Iya. jahat. Iya, Lebih jahat. iya. Cuman kadang di era digital yang sekarang justru yang begitu kebalikan jadi positif. Gitu loh. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pola pikir kita ya. Pola pikir produsen kita sendiri bahwa kita juga untuk membuat sebuah konten, kata-katanya juga harus jangan menyulutkan, jangan memancing. gitu Iya, kan, karena biasalah namanya kalau udah netizen kalau udah ngomong itu udah sadis, sensitif banget. Nah, kalau Raffi sendiri pengalaman di sini misalnya ada komplain dari pelanggan gitu ya, ditulis di sosial media atau diupload di sosial media, gimana nangkepnya? Iya, memang berjalan waktu hampir 3 tahun ini ya pasti banyak juga ya Mas komplain, entah itu langsung di pas dine in, ke Google juga, ke Instagram juga gitu. Ya, review di Google. Iya, dan ya sebetulnya ada yang subjektif dan ada objektif juga. Cuma ya kita menyikapinnya pasti customer kalau seperti itu kita anggap itu hal positif karena buat perbaikan buat kita juga gitu. Oh ternyata kita salah nih, kita perbaikin biar kedepannya nggak kejadian lagi gitu. Itu satu. Terus yang kedua kita handle sebaik mungkin. Walaupun kita yang salah ataupun customer yang memang agak lebay, kadang ada beberapa customer yang agak lebay ya. Kita memang posisikan bahwa kita yang salah gitu. Jadi kita minta maaf baik mungkin dan kita respon nih, kita dengar masukan dari customer gitu. Setelah didengar, sebetulnya customer itu ingin mengutarakan aja gitu. Setelah udah mengutarakan, terus dihandle dengan baik, ya mereka pun welcome gitu. Jadi after itu pasti kita evaluasi juga dengan tim kronologisnya seperti apa, terus juga kenapa bisa seperti ini, dan kita kedepannya kita nggak bisa kita pertahankan terus sih kan, kita harus evaluasi dan perbaikan biar nggak kejadian lagi hal yang sama seperti kayak makanan lama kah ataupun pelayanan gitu. Jadi kita perbaikin biar maksimal gitu. Jadi intinya kalaupun ada komplainan di sosial media, sabar ngadepinya, plus juga ada evaluasi. Iya, gitu pasti. Nah, kalaupun dikira parah, sedikit tambahan ya. Dikira parah pasti kita ada komplimen juga. Kayak misal ada bahan kita yang memang agak kurang gitu, kita ada benar-benar vital gitu. Pasti kita ada komplimen nih, kita kasih snack untuk penggantinya. Untuk menghibur lah ya seperti itu. Oke, nah di sebelah kita sepertinya ada ibu-ibu yang dari tadi menyimak dialog kita sore hari ini. Ingin menanyakan. Dengan ibu siapa ibu? Bu Tini. Ibu Tini. Ibu Tini dari daerah mana? Ciater sini. Ciater sini. Iya, Oke. dekat, Ibu Tini langsung ada Raffi yang punya kebun latte, ada juga coachnya Mbak yang sudah hadir. Mau menanyakan gimana caranya atau memasarkan produk-produk UMKM itu melalui digital marketing ini gitu. Bagi kita kan itu masih awam gitu loh. Itu sistemnya bagaimana? Oke, baik. Makasih ya Bu ya. Langsung Mbak Lilis. Oke, jadi gini, untuk teman-teman UKM yang saya tadi bilang bahwa permasalahan di UKM itu banyak sekali. Nah, kebetulan alhamdulillahnya di Tangerang Selatan ini ada yang namanya Galeri Oleh-oleh Produk Tangerang Selatan. Itu Gerai Lengkong. Itu kita sudah punya marketplace juga, kita online dan offline dan juga reseller juga. Nah, teman-teman UKM sangat silahkan saja siapapun boleh masuk ke situ. Jadi teman-teman UKM sudah tidak memikirkan pemasaran online lagi. Oh, karena ada yang handle? Kami yang Dari handle, Gerai Lengkong jadi ini. teman-teman UKM itu hanya taruh produknya di Gerai Lengkong, kita beli putus Mas. Oh gitu. Kita beli putus, jadi kan kita memikirkan teman-teman UKM juga yang modalnya itu kecil, Iya, ya kan? iya. Perputaran modalnya itu harus cepat, makanya kita beli putus. Untuk teman-teman UKM, kita beli putus, nanti kita yang menjualkan. Oke, jadi biar mereka fokus Biar di mereka produksi fokus aja. di produksi aja, gitu. Untuk digital marketing di-handle sama Mbak Lilis dan timnya. Iya, Oh, benar, oke. seperti itu. Tapi kalau Mbak Lilis ini kan pasti sudah akrab sekali dengan pelaku UMKM, khususnya ibu-ibu gitu ya. Usahanya ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang mungkin sudah besar gitu. Kira-kira kalau terkait dengan digital marketing, biasanya masalah yang mereka hadapi apa Mbak Lilis?
Admin. Mereka nggak punya admin. Nggak punya admin? Nggak punya admin. Semua rata-rata mereka nggak punya admin. Terus mereka nggak bisa bikin konten, ibu-ibu sih ya, nggak bisa bikin kata-kata. Kalau mungkin bikin sajak atau bikin resep paling jago. Tapi kalau untuk bikin konten ya Mas Raffi ya, aduh ampun. Oke, jadi bikin konten mereka juga kesusahan. Pertama nggak ada admin, kedua bikin kontennya bingung. Nah, berarti tipsnya gimana nih untuk bikin konten yang menarik buat promosi jualan kita di digital marketing? Apa tipsnya? Tipsnya kita harus sering-sering update ya, sering-sering update kata-kata mana sih, kita harus banyak belajar. Kebetulan di Gila Lengkong juga ada pelatihan untuk bikin konten digital marketingnya juga. Dan teman-teman pelaku UKM itu harus belajar bagaimana caranya membuat konten yang bagus. Sekarang kan sudah banyak tuh di googling atau dari teman-teman yang lain atau dari sesama pelaku untuk bikin konten yang bagus, kata-kata yang bagus seperti apa, ada yang boleh dan tidak untuk membuat kata-kata itu atau gimana itu banyak teman-teman bisa belajar lah secara otodidak gitu. Atau ya teman-teman kebetulan di Tangerang Selatan ini juga banyak pendamping-pendamping UKM. Mereka bisa minta tolong lah, minta dibantu. Dan teman-teman pendamping UKM juga saya rasa dengan empati yang simpati yang tinggi mau untuk membantu. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah satu, akunnya harus dipisah. Dua, rajin-rajin bikin konten di sosial media. Terus rajin posting. Jadi ada bahasanya gini, makin eksis makin laris. Oke. Kalau pengalaman dari Kebun Latte sendiri biasanya sesering apa posting di sosial media? Kita 2 hari sekali sih. 2 hari sekali kita upload ke Instagram dan kita repost juga setiap hari yang memang nge-tag dari Instagramnya Kebun Latte. Gitu. Terus kalau untuk berkalanya mungkin kita ada event-event, pasti kita di hari-hari besar kita adain promo juga gitu. Jadi untuk misal di tanggal merah ataupun hari-hari besar kita ada promo khusus juga gitu. Oke, kalau dari Kebun Latte sendiri berarti sudah ada tim yang bikin konten ya? Ada timnya sendiri. Oke, berarti ini udah bener ya? Udah bener ini. Jadi manajemennya sudah bagus. Sempat di handle sendiri ya memang bener kata Ibu Lilis keteteran juga gitu. Jadi kita nggak maksimal, kita misal produksi juga, terus juga nge-handle customer juga, terus juga produksi konten juga, ya memang bisa dilakukan cuma ya kurang maksimal gitu. Jadi marketingnya kurang maksimal, produksinya juga kurang maksimal. Gitu. Oke. Kalau konten yang harus selalu ada dari postingannya Kebun Latte sendiri apa biasanya? Iya. Ya pasti menu-menu ya, kita kan selalu update juga menu-menu terbaru nih. Kita 3 bulan sekali pasti untuk sounding juga nih kalau untuk menu-menu terbarunya. Terus kalau untuk tempatnya sendiri ya kita expose nih karena memang main course utama kita sebetulnya tempatnya. Betul, ya. Jadi karena ini cantik banget, banyak yang gitu. memang followers kita atau di luar followers yang memang belum tahu nih apa ini Kebun Latte gitu. Jadi banyak yang belum datang ke sini. Jadi dengan adanya Instagram merupakan wadah, jadi bisa expose. Oh ternyata Kebun Latte itu tempatnya seperti ini loh. Ada tempat indoornya juga, fasilitasnya juga ada musolanya, ada tempat outdoornya juga luas gitu. Jadi kita nge-share itu, jadi customer juga tahu. Oke, jadi selain menu juga ada ini ya, dokumentasi dari spot-spot menarik yang ada di sini. Oke, gimana Mbak Lilis, apakah sudah benar ini yang dilakukan sama Raffi dengan postingannya? Oke, ada yang kurang nggak? Saya rasa sih enggak. Jadi memang harus rajin-rajin posting ya, rajin-rajin posting dan jam-jam postingnya itu kan sudah tahu ya. Pokoknya harus tahu jam-jam orang males. Itu kan yang lihat di handphone itu orang-orang males kan. Gitu. Jadi harus tahu lah jam-jamnya. Kayak bisa sejam sendiri gitu. Iya, bisa sejam sendiri, benar. Kita kan biasanya gini, bangun tidur apa sih yang kita pegang? Handphone. Ngapain sih? Lihat-lihat postingan. Scrolling kan, ngeliat postingan. Oh ini enak, ini kan gitu. Siang jamnya lapar kan. Kita ngapain ya, udah posting kan gitu. Oke. Gitu sih harus melihat. Jadi udah oke ya tadi ya banget. Pemanfaatan digital marketing dari Kebun Latte-nya Raffi ini. Oke. Nah, sepertinya untuk Etalase Jakarta edisi hari ini sudah cukup sekian dulu. Terima kasih untuk Ibu juga tadi yang sudah bertanya Ibu ya. Semoga bisa menikmati ambience yang ada di sini, terus juga menu-menu yang ada di sini juga kan tadi sudah dicoba gitu ya. Ada apa? Ada yang favorit nasi goreng kebun, terus juga beef black pepper. Kita ada menu barunya yang favorit juga.
iga bakar. Iga bakar. Sop iga bakar. Oke. Terus Nanti kalau saya coba ya. Kopi susu. Oh, kopi Ibu susu Lilis gula karena aren. udah sering kesini ternyata. Sering masuk sini. Kopi susunya mantap. Yes. Pokoknya Kopi susunya pernah sini mantap. mana yang recommended kopi susu. Oke, siap. Terus kopi kebun ya memang kopi susu gula aren, tapi memang ada signature kita Iya, juga. benar. Oh, Itu oke. jadi Itu mantap favorit banget. juga. Iya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mudah-mudahan juga nanti masih sering-sering datang ke sini karena pun juga dari Kebun Latte pasti akan ada menu-menu baru nantinya gitu ya Raffi ya. Oke, tapi kalau menu baru biasanya periodiknya berapa? Kita bulan nggak nentuin sekali? sih, cuma estimasi sekitar 2 bulan sampai 3 bulan sekali. 2 Gitu. bulan, 3 bulan Terus sekali. kita ngelihat tren juga, oh ternyata saat ini lagi tren apa, kita bisa adopsi juga. Oke. Terus kalau menu-menu yang kira-kira kurang diminatin, kita bisa drop juga gitu. Oh, oke. Ya, cuma ya estimasi sekitar 2 sampai 3 bulan sekali gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang sosial medianya Kebun Latte udah kita bahas berkali-kali ya. Kalau untuk akunnya sendiri apa? Bisa disebutkan akun Oke. Instagramnya? Kita namanya Kebun Latte. @Kebun Latte. @Kebun Latte. Jadi bisa di search juga di Google. Itu juga kalau memang ngikutin GPS-nya itu udah sesuai juga lokasinya. Terus bisa dilihat juga reviewnya sama ambience-nya, dan di Instagram juga kita lengkap juga infonya. Oke, Gitu. jadi itu dia tadi Kebun Latte. info-infonya bisa didapetin dari Iya. Instagramnya @Kebun Latte ya. Ataupun di YouTube juga banyak YouTube review ada? Kebun Latte. Oh, reviewnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Raffi sudah mempersilahkan tim dari Etalase Jakarta untuk datang ke sini gitu ya. Terus juga tadi saya juga sudah sempat nyoba sih coklat dinginnya, tapi nanti saya akan coba kopinya yang katanya jadi salah satu favoritnya di sini, plus juga nasi gorengnya, plus juga iga bakarnya tadi ya. Ya. Oke. Jadi kayaknya banyak yang mau saya coba ya. Ya jelas terima kasih sekali lagi Raffi. Thank you, Mas. Thank you. Mbak Lilis juga thank you. Kita nanti kapan-kapan ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol terkait dengan UMKM tentunya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda juga pemirsa RRI-Net dan juga pendengar Pro 1 yang sudah mendengarkan Etalase Jakarta untuk edisi hari ini dan juga yang sudah menyaksikan di radio visual kami RRI-Net. Minggu depan kita akan ketemu lagi di Etalase Jakarta dengan tema-tema yang lebih menarik lagi pastinya, dan juga semoga maju terus untuk Anda para pelaku UMKM yang ada di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia. Saya Farid Kurniawan pamit, sampai jumpa. Baru saja Anda mengikuti Etalase Jakarta bersama para pelaku UMKM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.